Om Swastiastu, selamat pagi. Kami dari SGD 7 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Psikosis pada dewasa. Next. Adapun anggota kami yang berjumlah 12 orang. Next. Adapun outline pembahasannya, yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang terakhir penutup. Next. Di sini saya akan membahas latar belakang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilu Putu Prita Dewi Karunika dengan 3 digit yang terakhir 246. Psikosis adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh terganggunya kemampuan menilai realitas atau insight yang buruk. Psikosis juga merupakan salah satu permasalahan gangguan jiwa yang signifikan di dunia termasuk Indonesia. Adapun faktor-faktor penyebabnya yang dapat dilihat pada slide. Next. Adapun rumusan masalah dari topik ini yang dapat dilihat pada slide. Next. Adapun tujuan penulisannya yang dapat dilihat pada slide. Next. Baik, ini manfaat tulisannya yang dapat dilihat pada slide. Next. Izin dilanjutkan, sebelumnya perkenalkan, saya Iman Gedender Kusuma dengan 3 digit terakhir 06. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari psikosis, yang dimana merupakan gangguan yang didefinisikan dengan adanya gangguan menilai realita oleh kelainan pada satu atau lebih dari 5 domain berikut. Yang pertama adalah delusi, kedua halusinasi, yang ketiga pemikiran yang tidak teratur, yang keempat perilaku motorik yang sangat tidak teratur atau abnormal seperti katatonia, dan yang terakhir gejala negatif seperti ekspresi emosi yang berkurang. Lalu ada avolition, kurang motivasi, alogia sedikit berbicara, anhedonia, kurang kemampuan untuk mengalami kesenangan. Next. Untuk epidemiologi sendiri di sini psikosis terjadi lebih sering di antara pasien yang lebih muda, di mana rentang usianya dari mulai usia 20 tahunan sampai 30 tahunan, yang dibandingkan dengan pasien yang lebih tua. Dan juga lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Paling sering terlihat pada pasien dari kelas sosial ekonomi rendah dan pada mereka yang pernah mengalami bencana atau perubahan budaya yang besar. Dari estimasi prevalensi orang yang pernah menderita psikosis di Indonesia, menurut hasil Riskesdas tahun 2018 itu sebesar 1,8 per 1000 penduduk, yang dimana itu sedikit lebih tinggi dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2013 yang menyebutkan prevalensi psikosis itu 1,7 per 1000 penduduk. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi dan psikologi. Perkenalkan, nama saya Iwan Kasmarajaya dengan 3 digit terakhir 086. Untuk etiologi atau penyebab dari psikosis pada dewasa sendiri dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, dari atas yang pertama itu adalah genetik. Jadi risiko mengembangkan psikosis meningkat dengan adanya variasi genetik dan paparan. Sebagai contoh, adanya polimorfisme umum pada gen AKT1 yang membuat carrier sensitif untuk mengembangkan psikosis dengan menggunakan ganja secara teratur. Kemudian, untuk faktor internal kedua itu ada trauma, bisa disebabkan karena kematian, perang, atau serangan seksual. Untuk derajat dari psikosis sendiri dipengaruhi juga oleh jenis trauma dan usia seseorang. Kemudian yang ketiga itu adalah kondisi psikologis. Skizofrenia, gangguan bipolar, stres berat, gangguan kecemasan, dan kesederhanaan psikosis pada dewasa. Kemudian faktor eksternal sendiri terdiri atas dua, yaitu yang pertama adalah penyalahgunaan alkohol dan juga obat-obatan. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, withdrawal efek, dan efek samping atau overdose obat-obatan dapat memicu terjadinya psikosis. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal dari etiologi psikosis pada dewasa adalah penyakit fisik atau cedera, seperti cedera otak traumatis, tumor otak, stroke, HIV, Parkinson, Alzheimer, Huntington disease, dan gangguan neurologis dan demensia. Next. Untuk faktor risiko dari psikosis pada dewasa sendiri, yaitu ada riwayat keluarga yang mengalami psikosis, gangguan depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan lainnya, penggunaan obat-obatan terlarang, trauma atau peristiwa traumatis, perundungan, migrasi, dan kehamilan. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Ana Agung Wijaya Resmi dengan 3 digit dan NIM terakhir 126. Jadi manifestasi klinis dari psikosis sendiri yaitu ada 3, yaitu halusinasi, delusi, dan juga halusinasi dan delusi. Next. Halusinasi ini adalah suatu tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan yang terjadi tanpa ada rangsangan somatik yang sesuai. Halusinasi merupakan bukti bahwa seseorang mengalami gangguan realitas karena seseorang yang mengalaminya tidak dapat mengenali sifat halusinasi pengalaman tersebut. Contoh dari halusinasi sendiri yaitu ketika seseorang mengatakan melihat suatu objek, tetapi indera penglihatan orang lain tidak dapat menangkap objek yang sama. Next. Delusi adalah keyakinan palsu yang tetap. Delusi merupakan bukti adanya gangguan realitas dikarenakan keyakinan tersebut dipertahankan dengan teguh bahkan dalam menghadapi bukti yang bertentangan dengan mereka secara tak terbantahkan. Nah, contoh dari delusi ini yaitu apabila indera seseorang menangkap rangsang nyata, akan tetapi rangsang nyata yang diterimanya tersebut
diberikan makna yang berbeda. Lalu gangguan pemikiran formal adalah salah satu ciri khas dari gangguan psikotik. Gangguan pemikiran formal yaitu pemikiran yang tidak teratur seperti ketidaklogisan. Menurut DSM-5, jika seseorang mengalami gangguan pemikiran formal tanpa halusinasi maupun delusi, memungkinkan untuk dinyatakan psikosis jika disertai dengan perilaku yang tidak teratur, katatonia, dan atau gejala negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Next. Baik, perkenalkan nama saya Deja Lantri dengan 3 digit 5 dan melanjutkan mengenai diagnosis. Untuk diagnosis psikosis ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah anamnesis, di mana anamnesis ini dilakukan dengan secret 7 dan basic 4. Adapun keluhan pasien ketika dilakukan anamnesis yaitu yang pertama bisa sulit berpikir, kemudian tidak dapat tidur, tidak mau makan, perasaan gelisah, bicara kacau yang tidak dapat dimengerti, mendengar suara yang tidak didengar orang lain, kemudian adanya pikiran aneh yang tidak sesuai realita, marah tanpa sebab yang jelas, kemudian adanya kecurigaan yang berat, perilaku kacau, menarik diri dari lingkungan dan tidak merawat diri. Kemudian pada pemeriksaan fisik ini dilakukan untuk menyingkirkan penyebab organik dan psikotiknya. Sedangkan pemeriksaan penunjang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dari pasien. Ada pun beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan seperti darah ferriter lengkap, kemudian elektrolit, gula darah, fungsi hati, radiologi, dan juga EKG. Baik, bisa di next. Adapun kriteria diagnosis berdasarkan ICD-10 yaitu yang pertama adalah halusinasi, di mana terutama halusinasi dengar. Halusinasi ini dapat terjadi pada setiap panca indera, yaitu dapat berupa halusinasi dengar, halusinasi lihat, cium, raba, dan juga rasa. Kemudian yang kedua adalah waham atau delusi, merupakan gangguan pikiran, yaitu keyakinan yang salah, tidak sesuai dengan realita dan logika, namun tetap dipertahankan dan tidak dikoreksi dengan cara apapun, serta tidak sesuai dengan budaya setempat. Contohnya ada waham kejar, waham kebesaran, waham kendali, dan juga waham pengaruh. Selanjutnya yang ketiga adalah perilaku kacau atau aneh. Kemudian yang keempat, gangguan proses pikir terlihat dari pembicaraan yang kacau dan tidak dimengerti. Yang kelima adalah agitatif. Yang keenam ada isolasi sosial atau social withdrawal. Serta yang terakhir adalah perawatan diri yang buruk. Baik, sekian mungkin bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Gede Bima Benar dengan NIM 196. Di sini saya akan menerangkan diagnosis banding dari psikosis pada orang dewasa. Jadi psikosis itu tadi pada gangguan psikosis pada orang dewasa didasarkan pada beberapa kemungkinan penyakit lain seperti gangguan medis serta riwayat penggunaan obat. Gangguan depresi merupakan gejala yang timbul akibat stres yang dialami tidak kunjung atau tidak tertangani. Yang kedua ada gangguan bipolar, merupakan gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi secara drastis. Ketiga ada psychotic disorder, dapat menyebabkan gejala delirium dan intoxikasi yang mengarah pada gejala psikosis akibat dari penyalahgunaan obat atau zat. Dan yang terakhir ada schizophrenia, merupakan gangguan mental yang dapat mengaruhi emosi, tingkah laku, dan komunikasi seseorang. Baik, next akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan nama saya Ika Debdana dengan 3 digit yang terakhir 216. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran keluarga terhadap penyakit psikosis, di mana peran keluarga sangat penting karena sebanyak 60-70% individu yang mengalami psikosis masih tinggal serumah dengan keluarga mereka. Yang kedua, keluarga berperan penting dalam mempercepat penerimaan pengobatan yang efektif, di mana dalam penelitian sebanyak 50% keluarga yang terlibat langsung dalam mencari pengobatan dan sepertiga dilakukan oleh keluarga tanpa keterlibatan dari penderita tersebut. Yang ketiga itu peran keluarga sangat terlihat dari beberapa keluarga mempersiapkan perubahan yang terjadi pada anggota keluarga, termasuk mengartikan gejala-gejala dari psikosis. Yang keempat, pentingnya keluarga merawat dan memberikan dukungan terhadap individu yang mengalami gangguan. Ini ada beberapa karakteristik pada itu peran dari keluarga. Yang pertama, menerima positif keluarga, di mana menerima keadaan dan selalu berusaha. Yang kedua, kemampuan menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif dan terbuka. Yang keempat, kedekatan dan kebersamaan dalam keluarga serta dukungan dari keluarga besar. Juga memiliki peran yang penting dalam penanganan dari penyakit atau penderita dari psikosis ini. Mungkin selanjutnya akan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Purnama Putri dengan NIM 3 digit terakhir 236. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak terhadap keluarga. Merawat penderita penyakit mental psikosis yang dirawat di rumahnya sendiri akan menyebabkan keluarganya harus berhadapan dengan stigma sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan penyakit mental. Oleh karena itu, semua faktor internal dan eksternal yang dimanifestasikan oleh keluarga perlu untuk diberikan perhatian serius dalam menyediakan pelayanan kesehatan mental kepada penderita. Adapun dampak yang sering ditimbulkan oleh penderita psikosis pada keluarganya yaitu gangguan pada kehidupan keluarga, misalnya pekerjaan, jadwal sosial, sekolah, dan lain sebagainya. Lalu ketakutan akan keselamatan diri baik dari anggota keluarga yang psikosis ataupun anggota yang normal lainnya dalam keluarga. Selanjutnya, keluarga akan saling menyalahkan dan merasa malu. Kemudian ketidakmampuan menangani masalah keuangan. Kemudian adanya ancaman bunuh diri, lalu ketidakmampuan untuk merawat diri dan penarikan diri secara sosial. Dalam hal ini, kehadiran penderita psikosis di dalam keluarga adalah stresor yang cukup berat
yang harus ditanggung oleh keluarga. Kondisi ini akan semakin dirasakan menyedihkan apabila terdapat saudara yang menolak untuk datang ke rumah karena ada anggota keluarga yang menderita sakit mental. Pada sistem keluarga yang tangguh dan sehat akan meningkatkan hubungan emosional satu sama lain dan bersatu untuk merawat anggota keluarganya yang mengalami penyakit mental atau psikosis. Jadi bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Gustiayu Putu Melisa dengan 3 digit NIM terakhir 046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan komprehensif. Jadi pendekatan secara komprehensif yang diberikan dapat dibagi menjadi beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada intervensi psikososial. Jadi intervensi ini diberikan dengan memberikan informasi penting bagi pasien dan keluarga terkait agitasi dan perilaku aneh yang menjadi gejala gangguan mental. Lalu prognosis episode akut yang baik, kemudian gejala yang dapat hilang timbul. Lalu dukungan keluarga juga harus diutamakan karena sangat penting untuk ketaat berobatan atau compliance dari pasien. Lalu rehabilitasi, kemudian organisasi masyarakat juga dapat mendukung pasien dan keluarga perlu disediakan. Lalu untuk intervensi lain seperti melalui konseling pasien dan keluarga. Lalu selanjutnya untuk farmakologi sendiri itu diberikan obat antipsikotik seperti haloperidol, risperidon, chlorpromazin. Kemudian obat-obat ini ada yang bekerja secara cepat atau juga ada yang bekerja secara pendek atau short acting dan long acting. Kemudian untuk yang ketiga, kunjungan rumah atau home visit. Di sini dilakukan kunjungan untuk memastikan kepatuhan dan kesinambungan pengobatan, lalu melakukan asuhan keperawatan dan melakukan pelatihan bagi pelaku rawat. Sekian, bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Baik, selanjutnya saya ini Nyoman Trisiswari dengan NIM 3 digit terakhir 156. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kolaboratif, di mana perawatan kolaboratif ini bertujuan untuk mengembangkan hubungan kerja yang lebih erat antara perawatan primer, yaitu dokter keluarga atau perawat praktik, dan juga perawatan kesehatan spesialis seperti tim kesehatan mental komunitas. Sebenarnya perawatan kolaboratif ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan atau menggabungkan perawatan primer dan layanan kesehatan mental sehingga mereka dapat bekerja sama lebih baik, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan komunitas dan kerjasama antara profesional kesehatan, misalnya seperti dokter umum, psikiater, perawat, apoteker, dan juga psikolog. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Miranda Rantelabi dengan 3 digit NIM terakhir 116. Saya akan menjelaskan mengenai pendekatan perawatan berkelanjutan. Jadi dokter keluarga merupakan pelayanan yang berkesinambungan atau berkelanjutan, di mana pelayanan yang diberikan berupa pemenuhan kebutuhan pasien. Selain itu terdapat pelayanan berkesinambungan berupa waktu penyelenggaraan, di mana pelayanan yang diberikan harus tersedia setiap dibutuhkan. Pelayanan yang berkesinambungan ini dilaksanakan secara efektif, efisien, proaktif, dan terus-menerus demi kesehatan pasien. Di mana di sini pelayanan yang efektif, efisien yaitu dokter keluarga memfasilitasi pelayanan rawat jalan yang efektif dengan menjaga kualitas, mutu, dan biaya yang sesuai. Demi kepentingan pasien, pelayanan kedokteran keluarga juga harus melakukan pendampingan untuk pasien pada saat melakukan konsultasi atau rujukan. Next. Baik, selanjutnya untuk pencegahan, sebelumnya perkenalkan saya Ade Juniantara dengan 3 digit NIM terakhir 066. Untuk pencegahan psikosis pada dewasa itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pencegahan primer, sekundar, dan juga tersier. Untuk pencegahan primer itu sendiri, ini berfokus pada pencegahan sebelum terjadi gangguan jiwa. Tujuannya itulah mengurangi faktor risiko dan meningkatkan faktor protektif. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan kelas pengasuhan anak, pendidikan untuk mencegah penyalahgunaan SAP. Kemudian untuk pencegahan sekunder, itu berfokus pada deteksi dini dan intervensi segera. Jadi tujuannya itu untuk mendeteksi gangguan secara dini agar dapat segera diintervensi. Contoh kegiatannya itu screening pasien untuk depresi atau risiko bunuh diri. Kemudian untuk pencegahan tersier itu sendiri yang berfokus pada periode setelah terjadinya gangguan kesehatan mental. Tujuannya yaitu untuk membantu mendorong pemulihan pasien serta untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Contoh kegiatannya yaitu dukungan rawat jalan untuk pasien setelah rawat inap terkait dengan gangguan kesehatan jiwa dan juga rehabilitasi. Next. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi hari ini, yaitu psikosis merupakan gangguan yang didefinisikan dengan adanya gangguan menilai realita atau kelainan pada satu atau lebih dari 5 domain, yakni delusi, halusinasi, pemikiran yang tidak teratur, perilaku motorik yang sangat tidak teratur atau abnormal, termasuk katatonia, dan gejala negatif, itu ekspresi emosi yang berkurang, kurangnya motivasi, sedikit berbicara, dan anhedonia. Gangguan psikosis lebih sering terjadi pada pasien yang lebih muda, itu usia 20-an sampai dengan 30 tahun. Gangguan psikosis sering terjadi pada pasien dari kelas sosial ekonomi rendah, dan pada mereka yang pernah mengalami bencana dan perubahan budaya besar. Jumlah orang yang pernah mengalami psikosis di Indonesia adalah sebesar 1,8 per 1000 penduduk, sedangkan pada hasil Riskesdas 2013 menyebutkan prevalensi psikosis 1,7 per 1000 penduduk. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap kejadian psikosis yaitu genetik, trauma, penggunaan zat, penyakit fisik atau cedera, dan kondisi psikologis. Adapun faktor yang dapat meningkatkan risiko kejadian psikosis adalah adanya riwayat keluarga yang mengalami psikosis, gangguan depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan lainnya, penggunaan obat-obatan terlarang, trauma, perundungan, migrasi, dan juga kehamilan. Next. Berdasarkan American Psychological Association 5 edition atau APA 5 dan World Health Organization atau WHO dikatakan terjadi psikosis apabila adanya halusinasi, delusi, atau keduanya. Selain itu, gangguan pemikiran formal. Untuk menegakkan diagnosis gangguan psikosis dapat dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang.
Diagnosis banding dari gangguan psikotik adalah gangguan depresi, gangguan bipolar, substance use disorder, dan juga skizofrenia. Adapun perawatan pada pasien psikosis dengan pendekatan kedokteran keluarga yaitu melalui comprehensive care approach, yaitu meliputi intervensi psikososial, farmakologis, dan kunjungan rumah atau home visit, pendekatan kolaboratif untuk meningkatkan kualitas perawatan secara keseluruhan dengan memastikan bahwa profesional kesehatan bekerja sama, berusaha memenuhi kebutuhan kesehatan fisik dan mental seorang. Kemudian pendekatan berkelanjutan yaitu di mana pelayanan yang diberikan dokter keluarga merupakan pelayanan yang berkesinambungan, di mana pelayanan yang diberikan berupa pemenuhan kebutuhan pasien seperti pengobatan, dan yang telah sembuh dari penyakit memerlukan pelayanan untuk memulihkan tubuh atau rehabilitasi. Next. Untuk mencegah terjadi gangguan psikosis dapat dilakukan dengan 3 tingkat pencegahan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan juga tersier. Pencegahan primer itu berfokus pada pencegahan gangguan kesehatan jiwa di masyarakat sebelum terjadi gangguan kesehatan jiwa. Jadi contoh dari kegiatan pencegahan primer dalam gangguan kesehatan mental yakni dengan meningkatkan ikatan dan dukungan komunitas, kelas pengasuhan anak, dan pendidikan untuk pencegahan penyalahgunaan zat. Kemudian pencegahan sekunder berfokus pada deteksi dini dan intervensi segera dari gangguan kesehatan mental. Kemudian pencegahan tersier berfokus pada periode setelah kejadian gangguan kesehatan mental. Fokus pada pencegahan tersier adalah untuk membantu pemulihan pasien serta untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Next. Baik, demikian presentasi student project dari SDA 7. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.